Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Semangat buat teman-teman semuanya yang mulai besok akan ikut pretest PPG tahap yang kedua, dan kita akan sharing lagi ya, lanjut dengan bahas soal pedagogik pretest PPG tahap yang kedua sesuai dengan kisi-kisi 2022 atau kisi-kisi yang terbaru. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Ya, boleh juga nih follow IG aku di cispi_47. Teman-teman join juga ya grup Telegram, linknya aku sertakan ada di deskripsi. Oke, jadi kita di sini bahas sesuai dengan indikator, dan indikatornya random ya, aku random karena besok itu ketika tes juga soalnya itu random banget teman-teman, jadi nggak runtut gitu, soalnya tidak runtut sesuai dengan yang ada di indikator tersebut. Indikator, iya benar, yang ada di kisi-kisi. Dan kalau teman-teman udah baca nih kisi-kisinya, nanti sama dengan kisi-kisi tahap pertama kemarin, ada 120 soal dengan nanti teman-teman kerjakan selama 150 menit. Waktu itu cukup sih buat teman-teman semuanya untuk mengerjakan 120 soal. Jadi ini memang beda dengan pretest yang sebelumnya ya, yang kurang waktunya itu mepet banget. Dan buat tambahan informasi aja bahwa memang kebanyakan soal-soalnya itu pedagogik nih teman-teman. Jadi bisa dibilang 50% lebih ya untuk pedagogik, sementara profesionalnya tidak begitu banyak. Nah, teman-teman di sini banyak-banyak berlatih untuk bisa analisa soal, apalagi soal-soal pedagogik itu banyak sekali analisanya gitu ya. Di sini nantinya akan diberikan indikator pembelajaran, peserta dapat menentukan alat evaluasi hasil pembelajaran berbasis TIK dan juga HOTS. Nah, kita lebih kepada menentukan alat evaluasi ya. Bagaimana nanti kita bisa memilih alat evaluasi yang tepat sesuai dengan konteks soalnya. Ya, lumayan panjang nih soalnya. Kalau panjang, teman-teman bisa langsung ke poinnya aja yang ditanyakan itu apa. Bawah sini ya, apabila Pak Rahmat akan melakukan penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut, maka alat evaluasi yang sesuai adalah, yang ditanyakan adalah alat evaluasi. Nah, baru kalau kita udah tahu yang ditanyakan apa, kita bisa baca untuk pernyataan yang di atas. Di sini salah satu KD di kelas 5 SD itu adalah 4.6. Nah, kita dapat nih di sini 4.6. Kita tahu kalau 4.6 itu adalah KD keterampilan ya. Di mana di KD itu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Di sini Pak Rahmat sebagai guru kelas 5 itu menetapkan indikator pembelajaran, yaitu setelah melakukan percobaan sederhana. Jadi dilakukanlah percobaan. Itu kita dapat sebagai kata kuncinya juga ya. Peserta didik mampu menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita udah dapat di sini poinnya adalah di KD 4.6, lalu adanya percobaan, dan dari percobaan itu nanti bisa diterapkan materinya. Kita analisa di sini opsi A, soal pilihan ganda tentang ciri-ciri bunyi pantul. Nah, ini hanya soal pilihan ganda aja ya. Yang B, lembar pengamatan keterampilan merancang alat dan bahan untuk membuat model terompet. Nah, lembar pengamatan keterampilan, berarti kan ini sesuai dengan KD-nya itu ya, keterampilan itu KD 4.6. Lalu ada pembuatan model trompet, berarti kan ada penerapannya dengan sebuah percobaan. Nah, itu sesuai banget. Yang C, soal isai menjelaskan sifat-sifat bunyi. Nah, ini juga hanya soal isai saja ya. Yang D juga soal isian singkat tentang sifat-sifat bunyi. Yang E juga soal menjodohkan pernyataan tentang alat musik dan cara memainkannya. Jadi emang ini udah jelas banget yang lengkap jawabannya dan sesuai dengan konteks soal adalah yang B. Jadi nanti teman-teman lihat dulu KD-nya itu seperti apa, kita sesuaikan KD-nya, lalu materinya, dan yang diminta dalam indikator ataupun tujuan di soal itu seperti apa. Nah, kita sesuaikan gitu.
Indikator selanjutnya adalah berdasarkan suatu kasus pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, peserta mampu merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Oke, ini lebih ke masalah penelitian. Jadi memang ada soal-soal yang berkaitan dengan penelitian ya, atau PTK. Entah itu nanti yang ditanyakan perumusan masalahnya, entah yang ditanyakan nanti tujuan apa ya, atau kok tujuan sih, ini judul yang tepat. Nah, hal seperti itu. Jadi teman-teman juga pelajari tentang PTK. Oke, di sini kita langsung ke soal dulu ya. Berdasarkan permasalahan, maka tindakan yang tepat bisa dilakukan oleh Ibu JJ untuk mengatasi masalah. Oke, ditanyakan adalah tindakannya. Ibu JJ sedang mengajar muatan bahasa Indonesia tentang iklan yang terdapat pada media elektronik di lingkungan sekitar siswa. Saat mengajar tentang materi tersebut, beberapa permasalahan yang ditemui. Masalahnya adalah yang pertama, siswa kesulitan membedakan iklan di televisi dan koran. Nah, kalau kesulitan membedakan artinya belum bisa memahami materi tersebut dengan baik ya. Lalu yang kedua, dari 27 siswa, itu 7 siswanya tidak memenuhi KKM. Artinya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang ketiga, guru menggunakan model pembelajaran ceramah sampai akhir pembelajaran. Jadi yang digunakan hanyalah ceramah. Oke, kita fokus di sini bahwa karena siswanya itu kesulitan membedakan, ya, kesulitan membedakan artinya dia tidak bisa menangkap materi tersebut dengan baik. Alhasil, setelah adanya evaluasi, maka beberapa siswa tidak memenuhi KKM. Artinya kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa tindakan yang tepat itu ya nanti bagaimana untuk bisa meningkatkan hasil belajar itu sendiri. Itu ya. Yang A, menerapkan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, ini bisa ya, kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar. B, menerapkan pembelajaran menarik untuk memotivasi siswa. Nah, di sini hanya memotivasi saja ya, sementara kita lihat di situ lebih tepatnya ya kalau bisa meningkatkan hasil belajar. C, menerapkan pembelajaran berbasis masalah dengan bantuan media pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan motivasi. Nah, sebenarnya ini ada medianya juga udah bagus, tapi peningkatannya motivasi siswa. D, menerapkan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan motivasi hasil belajar. Ini juga ya. Yang E, menerapkan pembelajaran yang kontekstual dengan bantuan media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Oke, hasil belajar. Nah, di sini antara yang mana tadi, yang A dan juga yang E. Bedanya kalau yang E itu ada bantuan media pembelajaran. Sementara kita kaitkan dengan soal tadi, si guru atau Bu JJ itu hanya menggunakan ceramah. Artinya kalau hanya dengan ceramah kan kurang adanya media pembelajaran yang bisa dipakai, bisa ditambah dengan media pembelajaran gitu maksudnya. Jadi yang E itu lebih lengkap daripada opsi yang A. Jadi kita jawab opsi yang E ya. Jadi pilih nanti opsi yang paling tepat di antara opsi yang lain. Oke, next buat teman-teman semuanya yang besok mau ikut pretest tahap yang kedua, silakan teman-teman kalau mau ikut simulasi CAT, pretest PPG tahap yang kedua ya, dan ini khusus untuk teman-teman di guru kelas. Nantinya teman-teman akan dapat 4 simulasi CAT, itu nanti tampilannya mirip dengan yang akan teman-teman ujikan, lalu itu soalnya disesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru. Teman-teman juga akan dapat file soal dan juga pembahasan, dan itu paket soalnya itu bisa teman-teman ulang dan bisa diakses sampai dengan pelaksanaan tes tahap yang kedua. Itu untuk teman-teman bisa join, silakan bisa lihat linknya aku sertakan ada di deskripsi ya untuk bergabung di situ. Oke, lanjut dengan indikator selanjutnya. Di sini berdasarkan suatu kasus pembelajaran IPA, peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Oke. Wah, lumayan panjang nih ya. Kita langsung ke soalnya.
Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Marno dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan perencanaan PTK adalah, ya, kata kuncinya di sini adalah refleksi. Refleksi untuk bisa mempersiapkan rencana dalam penelitian tindakan kelas. Kita lihat soalnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelas, Pak Marno melihat bahwa dalam 2 kali pengumpulan tugas hasil pengamatan di lingkungan sekolah, rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswanya yang melakukan pengamatan dengan benar. Hanya 5 ya dari 30. Sebagian besar itu tidak dapat melaksanakan petunjuk pengamatan yang telah dijelaskannya. Selain itu, pada setiap melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, para siswa itu cenderung ramai dan juga bermain. Sehubungan dengan masalah itu, Pak Marno kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat digunakan agar siswa dapat terampil dalam melakukan pengamatan ketika materi percobaan IPA? Oke. Kita lihat di sini metodenya ya yang ditanyakan ya. Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional. 1. Apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan siswa? Nah, apakah ini bisa digunakan untuk refleksi? Bisa ya, sesuai dengan metode tadi. Oke, yang kedua, bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan IPA yang diselenggarakan di sekolah lainnya? Di sekolah lainnya ya. Ini harusnya lebih fokus kepada kelasnya sendiri. Jadi ini mungkin kurang tepat. Coba kita nanti lihat yang lain. Bagaimana strategi melakukan pengamatan di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap percobaan IPA? Nah, strateginya itu apa sih? Nah, bisa ya. Jadi 1 dan juga 3. Udah ada nih jawabannya yang D. 1, 3. Kalau yang A kan 1, 2, 3. Duanya enggak. Karena udah dapat, nggak ada opsi yang banyak, misalkan 1, 3, 4, atau 1, 3, 5 ya. Sebenarnya nggak perlu dicek gitu. Tapi kalau kita mau cek ya nggak apa-apa. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat? Mungkin sih, tapi kita fokus dulu kan ini yang mau kita akar permasalahannya kan metodenya. Jadi fokus di situ dulu. Apakah saya perlu melibatkan orang tua? Nah, kembali lagi kita fokus kepada akar permasalahan yang ada di situ. Jadi jelas ya jawabannya adalah 1 dan juga 3 yang D. Next, indikatornya adalah disajikan data permasalahan pembelajaran muatan IPS. Peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang terjadi di dalam kelasnya pada mata pelajaran muatan IPS SD. Oke, upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki ya. Yaps, pembelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri Juara menunjukkan kondisi siswa yang perilaku belajarnya sehari-hari antagonistik. Antagonistik berarti cenderung negatif ya. Suka menunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal yang tidak diketahui dan sebagainya. Lamanya waktu yang diberikan oleh guru untuk menyelesaikan tugas menyebabkan siswa mengulur-ulur pekerjaan yang seharusnya diselesaikan segera setelah diperintahkan. Hal ini menyebabkan tugas yang tidak pernah dikumpulkan dengan tepat waktu. Nilai penilaian harian rata-rata juga rendah. Oke, bagaimana upayanya untuk memperbaiki kondisi tersebut? Yang A. Meningkatkan motivasi belajar dengan mengurangi lamanya waktu menyelesaikan dan mengumpulkan tugas. Kalau meningkatkan motivasinya ditingkatkan dengan cara pengerjaannya itu dikurangi dan mengumpulkan tugasnya itu dipersingkat. Coba kita lihat opsi yang lainnya. B. Meningkatkan minat belajar siswa melalui penggunaan media pembelajaran menarik dan juga relevan. C. Meningkatkan peran orang tua dalam pembelajaran di sekolah sebagai salah satu sumber belajar. Ini kurang tepat ya. D. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui pengikutsertaan dalam berbagai perlombaan.
perlombaan ini kan belum ke arah pengayaan gitu ya. Ini lebih ke ada permasalahan sehari-hari, jadi kurang semangat. Ini dengan lomba sepertinya belum tepat juga. Meningkatkan peran komite sekolah dalam pembelajaran dengan menyediakan sarana yang diperlukan. Nah, ini seharusnya dari kita dulu. Belum perlu peran dari komite. Kalau kitanya masih bisa, ya itu upaya-upaya ya harus dilakukan dulu oleh kita sendiri. Gitu. Oke, antara A dan juga B, karena di situ siswanya itu kita lihat kondisi atau perilaku belajarnya yang antagonistik dan itu menyebabkan nilainya menjadi rendah atau menurun. Jadi memang hal yang harus digunakan ya meningkatkan motivasi, meningkatkan minat belajar. Benar, sama-sama ya di situ yang A meningkatkan motivasi, yang B meningkatkan minat belajar. Tapi lebih tepatnya yang bisa dilakukan di situ adalah dengan penggunaan media yang menarik dan juga relevan. Kalau kita sudah menggunakan media, berbagai media yang menarik, yang relevan, yang kontekstual, maka nanti peserta didik itu minat dan motivasi belajarnya akan meningkat, otomatis nanti juga akan meningkatkan nilai penilaian harian dari peserta didik itu sendiri. Sementara kalau hanya dengan mengurangi lamanya waktu menyelesaikan, itu belum tentu nanti hasilnya akan maksimal, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, indikator selanjutnya diberikan indikator KD muatan bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik SD kelas rendah. Peserta dapat menentukan kegiatan bermakna maksudnya, yang berkaitan dengan muatan bahasa Indonesia pada saat membuka pelajaran. Ya, sini berarti lebih kepada konteks membuka pelajarannya. Oke, Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Bu Tiwi adalah kegiatan awal. Kita fokus kepada kegiatan awal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dimaksud pada soal. A. Konsep kalimat ungkapan saran dan penyelesaian masalah. Konsepnya, kalau kita berikan konsepnya itu berarti ada pada kegiatan inti, berarti bukan ya. B. Mengajak siswa memecahkan masalah sehari-hari. Nah, memecahkan masalah itu juga pastinya ada di kegiatan inti, berarti bukan juga. C. Mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya, solusinya, berarti itu juga ada di kegiatan inti. D. Memberi pertanyaan siswa tentang suatu kasus. Nah, kalau ada pertanyaan tentang kasus, jadi kasus lalu nanti kita cari solusinya, itu juga ada di kegiatan inti. Yang E. Meminta pendapat atau komentar siswa tentang suatu peristiwa. Nah, ini yang dimaksud dengan kegiatan awal. Jadi kegiatan awal di sini bagaimana kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memotivasi belajar siswa dan kita kaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kalau bisa juga kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan kita kaitkan juga dengan manfaatnya untuk peserta didik itu apa. Salah satunya bisa dilakukan dengan kita tanya komentar siswa mengenai suatu peristiwa yang ada, suatu peristiwa yang nyata. Nah, menurut kalian bagaimana sih tentang peristiwa tersebut? Hal seperti itu. Kegiatan awal lain yang bisa digunakan itu misalkan dengan menonton video juga bisa, memperlihatkan gambar atau hal-hal yang lainnya. Oke, indikator selanjutnya disajikan indikator muatan pembelajaran PPKN. Peserta dapat memilih materi pokok dan bahan ajarnya. Berarti nanti fokus kita tahu materi pokok dan bahan ajar sesuai dengan indikator dari muatan pelajaran tersebut. Materi pokok dan bahan ajar dari KD kelas 1 PPKN mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ya, di sini materinya tentang simbol sila Pancasila. Jadi nanti materi pokoknya ya tidak boleh menyimpang dari situ, tidak boleh jauh-jauh dari situ. Yang A, materi pokok nilai Pancasila, bahan ajarnya video.
Nah, ini nilai Pancasila ya, padahal yang dimintakan simbol. Nilai dengan simbol itu hal yang berbeda. Jadi bukan. B. Materinya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Bahan ajarnya buku paket. Pancasila sebagai dasar negara. Coba kita lihat opsi yang lain. Mungkin ada yang lebih spesifik gitu ya. C. Materi pokoknya simbol Pancasila. Oke, dan bahan ajarnya adalah buku paket. Nah, simbol Pancasila berarti materi pokoknya udah sesuai. Apakah bahan ajarnya itu juga bisa digunakan atau relevan dengan materi pokok tersebut? Buku paket, tentunya kalau di buku paket ada simbol-simbol tentang Pancasila itu sendiri ya. Nah, buku paket itu bisa kita gunakan sebagai bahan ajar. Tapi alangkah lebih baik misalkan kita juga siapkan gambar-gambar gitu yang besar, yang lebih jelas tentang simbol Pancasila itu. Yang D, materi pokoknya sudah benar ya, simbol Pancasila, tapi bahan ajarnya di sini jurnal. Jurnal kurang tepat ya. E, materi pokok unsur-unsur Pancasila dengan bahan ajarnya buku teks. Nah, unsur Pancasila itu tidak sesuai. Oke, jadi memang jawaban yang paling tepat adalah yang C nih, teman-teman. Next. Indikator selanjutnya itu ada data tentang merancang muatan IPS SD. Peserta dapat menerapkan prinsip pedagogik muatan IPS SD secara baik. Seorang guru menyampaikan materi tentang peran anggota keluarga untuk peserta didik kelas 1. Peserta didik cenderung tidak bersemangat karena guru hanya menyampaikan materi secara verbal. Padahal kelas 1 SD itu membutuhkan contoh yang terlihat nyata. Nih ya, kita dapat poinnya di sini. Butuh contoh yang terlihat nyata, kontekstual. Guru tersebut tidak menerapkan prinsip pedagogik pada bagian yang A. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. B. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Ini intinya bukan pada bagaimana kita harus menyesuaikan, kita mengatur kelas, kita memberikan pembelajaran yang berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat kemampuan belajar yang berbeda-beda itu ya. Konteksnya bukan di sini, tapi pada bahwa kelas 1 itu dibutuhkan contoh yang real, yang kontekstual gitu. C. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik yang lainnya. Ini juga bukan tentang penyimpangan perilaku. D. Membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Ini juga konteksnya bukan potensi ya, bukan mengembangkan potensi dan kekurangan juga. E. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik. Oke, jadi paling tepat jawabannya yang E ya. Nah, di sini karena siswa kelas 1, maka kita harus memberikan aktivitas belajar yang bervariasi ya, dengan waktu yang cukup dan kita sesuaikan juga dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dari peserta didik tersebut sesuai dengan teori belajar dari Piaget ya. Pastinya teman-teman udah tahu semua. Oke, jadi itu teman-teman yang bisa kita sharing kali ini. Semoga bisa dipahami sama teman-teman semuanya dan semoga teman-teman bisa mengerjakan pretestnya dengan baik dan diberi kelulusan semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa buat teman-teman yang mau ikut tryout simulasi ya, CAT bertimer, nanti bisa cek linknya ada di deskripsi. Hubungi saja by Telegram @members atau @cispy_bimbel. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Cispy Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.